Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan coba men-share ilmu dan pengetahuan bagaimana caranya membuat Google Form. Google Form ini dia berguna sekali untuk penelitian. Jadi kita tidak usah datang ke tempat untuk mendata wawancara atau angket. Dan Google Form ini juga sekarang banyak digunakan untuk pembelajaran online, seperti memberikan soal UTS atau soal UAS dengan konsep pembelajaran dalam jaringan atau daring atau istilahnya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, langsung saja. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang dilanda musibah virus corona sehingga sekolah diliburkan, bisa memberikan materi evaluasi atau soal UTS atau soal US kepada peserta didiknya menggunakan Google Form. Sangat mudah sekali ya. Jadi langsung saja kita coba ketik di sini Google Drive. Ini sudah ada muncul, klik saja ya. Lalu kita masuk ke Google Drive, yang kita pilih yang personal karena kita suka yang gratisan. Klik. Nah, pastikan sebelum masuk ke sini kita harus login terlebih dahulu dengan akun Gmail. Jadi bagi yang tidak mempunyai akun Gmail, silahkan daftar terlebih dahulu akun Gmail. Caranya lihat lagi di YouTube. Orang Indonesia pintar karena adanya YouTube. Oke? Nah, berikutnya kita masuk di sini ada sign system tanda plus. Ini namanya kalau dalam orang-orang DKP disebutnya sign system, simbol atau tanda gitu ya. Untuk menyederhanakan yang rumit. Langsung saja kita klik yang sign system ini baru. Di sini ada banyak, ada bisa upload file, upload folder, lalu Google Dokumen, membuat Google Dokumen, bisa juga membuat Google Spreadsheet. Ini biasanya untuk Excel, data-data, Google Slide untuk presentasi. Nah, kita masuk ke lainnya, kita pilih yang Google Formulir. Jadi kita simulasinya ya, membuat soal untuk UTS atau untuk UAS atau membuat evaluasi dari materi yang kita berikan ke siswa dengan konsep jarak jauh atau daring dalam jaringan. Oke. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Langkah pertama, kita isi dulu ininya. Kita ganti, kita hapus. Misalkan di sini soal US misalkan. Soal US pelajaran apa misalkan. Soal US gambar misalkan. Gambar. Ini judulnya. Nah, di sini silakan diisi lagi deskripsinya seperti apa. Boleh yang atas kita copy aja, kita paste ke bawah. Langkah pertama. Langkah kedua, teman-teman silahkan di sini pertanyaannya apa. Nah, ini kita bisa isi terlebih dahulu dengan nama siswa. Nama siswa atau nama peserta didik. Jadi pertama kali ketika membuka Google Form ini, siswa harus mengisi namanya.
Oke, tulis nama di sini. Nah, di sini ada pilihannya. Nanti kita pilihannya pakai jawaban singkat karena mungkin nama itu kan nggak akan lebih dari 20 kata kan. Jadi kita pakai jawaban yang singkat. Kemudian ininya kita on, wajib isinya kita on, kita bikin on sehingga nanti ketika anak lupa mengisi, anak itu tidak bisa masuk ke soal atau ke lembar berikutnya. Nama sudah, berikutnya kita buat lagi dengan tanda plus, tambahkan pertanyaan. Di sini kita bisa isi dengan kelas. Maaf, aduh ada semut di mulut saya. Kelas. Nah, di sini untuk kelas, jadi konsepnya untuk kelas kita pengen siswa itu tinggal milih dia kelas 7A, 7B, atau 8A, atau 8B ya. Jadi siswa tidak usah mengetik lagi. Seperti apa? Di sini kita pilihnya drop down. Ya. Jadi nanti siswa ketika pilih kelas, mereka tidak mengetik tapi memilih kelas yang kita udah sediakan. Misalkan saya akan buat kelasnya 7A, 7B, misalkan 3 kelas, misalnya 7C. Ya, anggaplah 3 kelas. Nah, berikutnya nama sudah, kelas sudah. Coba kita buat berikutnya, kita buat password untuk anak yang akan masuk ke Google Form ini. Tujuannya apa? Passwordnya, terus lagi ya. Tujuannya kita password agar meskipun semua orang punya link Google Form ini, tapi kalau dia tidak mempunyai password dari kita, maka mereka tidak bisa masuk ya. Akan kita kasih keterangan password. Nah, untuk password kita jawaban singkat pilihnya, ini yang wajib diisi. Nah, lalu kita pilih validasi respon. Nah, di sini kita pakai angkanya ganti dengan teks. Maka kita isi teksnya, misalkan UAS online. Nah, ini password yang harus kita berikan ke siswa. Dan di sini ada teks kesalahan khusus. Ini maksudnya teks apa yang muncul ketika nanti siswa salah masukin password, misalkan kan salah. Nah, kita udah buat nama, kelas, dan password. Nah, cukup, maka kita pilih tambahkan bagian ini. Dimaksudkan agar anak itu harus mengisi dulu nama, kelas, dan password sebelum dia masuk ke lembar soal. Nah, langsung klik aja. Tambahkan bagian. Oke. Nah, sekarang bagian 2 langsung aja, misalkan kita buat soal US gambar. Nah, teman-teman silahkan apakah mau esai atau mau multiple choice atau apa, silahkan tinggal pilih aja. Nah, di sini soal US misalkan jawab pertanyaan yang benar. Oke, misalkan udah, ini judulnya untuk lembar kedua. Lalu kita buat tambahkan pertanyaan ini untuk soalnya. Misalkan soalnya, apa itu corona? Misalkan, apa itu virus corona? Misalkan. Ini kalau misalkan seputar corona ya. Tapi karena ini soalnya UAS gambar, jadi
Mungkin pertanyaannya apa itu sketsa? Lalu di sini misalkan saya pengen esai. Kalau esai, pilihnya yang paragraf. Kenapa paragraf? Agar jawabannya narasi siswa nanti tidak terbatas oleh banyak tidaknya kata yang diketik. Kalau misalkan kita mau jawabannya soalnya bentuknya esai. Tapi kalau misalkan mau PG, ini tidak pilihan pilihannya. Tinggal nanti isi ini opsinya misalkan apa? Misalkan A-nya ya, konsep awal misalkan. B-nya misalkan. B-nya misalkan. Terus sampai ke D atau E ya. Nah ini kalau misalkan mau PG, tapi saya pengen esai. Berarti kita pilihnya yang paragraf. Oke, ini jangan lupa wajib diisi. Anggaplah kita udah membuat 10 atau 20 soal. Berikutnya kita masuk ke sini untuk kita setting. Nah, ininya kita yang umumnya kita checklist yang belum masuk, checklist yang batasi ke satu tanggapan. Ini tujuannya untuk agar satu smartphone, satu email hanya bisa masuk satu kali. Jadi tidak akan satu anak masuk sampai 2 atau 3 kali ya. Untuk presentasi kita, nah ini apakah kita konsepnya pengen setiap anak soalnya kita acak atau tidak. Kalau misalkan setiap anak soalnya diacak, nanti kita pilih acak urutan pertanyaan. Tapi kalau misalkan enggak ya jangan. Lalu kuisnya di sini izinkan sebagai kuis. Lalu di sini unchecklist, ini unchecklist, ini juga unchecklist karena nanti kita pakainya yang manual. Simpan. Beres, semuanya sudah. Ya, kalau sudah tinggal kita kirim. Kita kirim. Kita dapatkan linknya. Linknya kita perpendek, jadi perpendek linknya. Salin. Nah, link ini agar namanya sesuai dengan mata pelajaran kita atau apapun itu kita bisa rubah namanya di bit.ly. Kita salin dulu ini. Salin dulu. Lalu kita masuk lagi di sini bit. Ini ya, bit.ly. Jadi di bit.ly ini linknya itu kita bisa rename sesuai dengan keinginan kita. Nah, tunggu ya teman-teman lama. Ini karena saya lagi di ujung Jawa Barat sehingga susah sinyal. Nah, ini kita langsung aja get start for free. Nanti langsung login. Jadi nanti di sini kita akan rubah linknya sesuai dengan misalkan judul atau nama US kita. Sampai Google ya, karena saya udah punya akun di sini. Jadi yang belum punya akun silahkan bikin akun, gampang sekali di Bitly, gampang kok. Tinggal bikin akun sini.
lama banget. Nah, ini udah masuk, langsung kita create. Nah, di sini tinggal aja di copy paste link yang tadi kita copy. Di sini langsung create. Nah, tinggal ininya kita ganti, misalkan soal US gambar. Udah, jadi namanya sesuai dengan kita. Nah, ini jangan sampai ada spasi. Nah, bisa dengan underscore. Lalu save aja ya. Nah, ini udah tinggal copy, lihat soalnya begini, sesuai dengan pelajarannya Google Form tadi. Kita copy aja. Tinggal di-share di WA atau di Facebook atau dimanapun kepada peserta didik. Selamat mencoba.